Kalau sedikit saya sedikit. Menyusul. Aduh, ini dari Surabaya masalahnya. Iya, kalau sedikit kan saya gimana ya? Oke, teman-teman, mungkin ada yang belum kenal. Ini Pak Daniel Sunyarto. Pak Daniel Sunyarto ini adalah presiden direktur ya dari Saveras Indonesia, seluruh Indonesia. Ada 70 kantor ya Mas sekarang? Enggak, 60 ya. Yang 10 bentuknya koin gitu. Kalau sampainya 60 tujuan kira-kira. Nah, kali ini meetingnya kita nggak mau terlalu informal. Karena kalau informal kan cuma satu arah, pulang-pulang, ngerti nggak sih? Ya bilangnya pasti ngerti, ada pertanyaan, nggak ada gitu kan. Tapi nanti udah pulang nanya. Jadi sekarang bentuknya informal. Mungkin Pak Daniel boleh cerita sedikit backstory-nya, terus ada pertanyaan apa, langsung aja angkat tangan, nanti bisa langsung tanya jawab gitu. Jadi bentuknya itu mungkin sampai 1 jam ke depan. Ya. Silakan Pak Daniel. Oke. Tentunya kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi saya memang hari ini mengizinkan untuk bahasa. Puasa ini saya ingin sekali bisa membangun interaksi dengan setiap tim dari Xmaxitnet. Saya rasa kalau saya bawakan materi belum tentu relate dengan kendala yang kalian alami. Ya, jadi saya ingin sekali mendengar langsung dari kalian what happened, dan kemudian your struggle, your challenge dan everything. Karena saya tahu kalau Anda bekerja dengan saya di sini, duitnya banyak, tapi masalahnya juga nggak sedikit. Ya mungkin dengan pengalaman saya di properti selama 26 tahun, maybe I can help you untuk kasih jawaban yang bisa membantu. Ya, saya bukan berarti saya bisa menjawab semuanya karena saya bukan Tuhan. Tetapi saya percaya paling tidak pengalaman ini mungkin ada yang bisa dipakai lah untuk membantu teman-teman untuk menyelesaikan tantangan-tantangannya. Ya, nah. Anyway, saya mengawali karir di properti sama seperti kalian. Ya, 20 tahun 96 saya menjadi marketing properti waktu saya masih usia 21 tahun. Baru lulus kuliah, nggak pernah kerja di manapun, belum pernah jadi karyawan, ya. Dan itu adalah bagaimana saya memulai. Kenapa aku menjadi marketing properti? Satu tujuannya, kepingin cepat dapat duit. Karena sebelum itu saya sudah pernah macam-macam. Saya pernah kerja di multilevel, saya pernah buka kafe, tutup. Saya pernah jualan beras. Jadi saya ambil beras dari pabrik, dari distributor, saya jual ke depot, ke warung, ke restoran. Itu saya angkat sendiri. Ya, dengan teman kita join, kita kirim-kirim beras. Tapi jualan beras itu berat sekali ya. Berat di kerjaan, sama cuannya terlalu kecil. Ya, cuannya kecil banget. Saya pernah jadi guru les untuk anak-anak SMP, SMA pernah. Ya sekali lagi waktu itu saya boleh buka masa nggak sih? Oke. Pada saat itu memang saya butuh satu. Saya butuh duit cepat. Saya lagi orang yang mau lulus kuliah dan saya melihat properti ini sesuatu yang memang kalau saya hitung duitnya gede. Ya. Tetapi memang orang-orang yang baru mulai di properti biasa semangatnya tinggi ya, idealisme impiannya dari impian gede nggak salah. Tapi memang kita harus menjaga impian itu tetap konsisten. Karena biasanya pada saat kita mulai ngalamin tantangan, tiba-tiba spiritnya mulai down, pikirannya mulai capek, ya kan, dan sebagainya. Nah, di titik inilah sebenarnya hari ini saya hadir untuk membantu. Nah, saya meluangkan waktu 1 jam atau 1 jam lebih dengan teman-teman. Tolong pergunakan dengan baik. Bertanyalah. Karena saya bukan dukun yang bisa tahu masalah kalian. Ya, saya tidak bisa lihat kamu terus tahu masalahnya ini gitu kan. Kamu kan sudah apa juga kalau belum bertanya, nggak bisa. Jadi, tidak ada pertanyaan yang terlalu bodoh untuk dilontarkan. Feel free untuk bertanya. Siapa tahu saya mungkin pernah mengalami dan bisa membantu. Seperti itu. Ya. Melanjutkan sedikit karena belum ada tanya. Melanjutkan sedikit. Waktu saya join tahun 96. Kemudian saya tahun 98 saya di blok. Waktu saya di Grand Lama ya, dulu saya di Grand Era, atau Grand Era ya.
Malu. Lebih dari kan? Kalau bahasa Sunda malu gitu. Hah? Malu. Malu. Era itu malu. Malu. Oh. Dulu saya di Brand Era. Nah, 98 saya menjadi top 25 era asa Indonesia. Tahun 99 saya menjadi top 10 era asa Indonesia. Tahun 2000 untuk pertama kalinya saya memberanikan diri untuk membuka kantor properti saya yang pertama. Mulai dari nol, sendirian di kantor, hanya satu saya dengan satu staff. Awal, ya kan? Dari satu kantor berkembang jadi 2 kantor, 3 kantor. Tahun 2016 saya punya 7 kantor. Seperti itu. So menurut saya hari ini adalah kita tidak hanya bicara soal kita belajar jualan. Saya tahu jualan duitnya enak, komisinya bagus, gitu kan? Karena saya beli rumah saya yang pertama dari bisnis ini, saya nggak pernah sejak saya di properti saya tidak pernah punya pekerjaan lain. Pekerjaan saya hanya di properti saja. I bought my first house tahun 99 di bisnis ini. I bought my first car di bisnis ini. Saya pertama kali ke Europe dari bisnis ini. Ya, semuanya saya dapatkan dari bisnis ini. Tentu dari Tuhan melalui bisnis ini. Ya, dan makanya hari ini saya ingin kita tuh betul-betul memperjuangkan impian kita tuh dengan serius. Karena kadang-kadang saya melihat beberapa orang yang bikin saya sendiri begini, mentang-mentang bisnis ini adalah bisnis part-time ya, nggak terikat waktu. Terus mereka pikir kerjaan ini bisa berhasil dengan pola kerja yang on and off, ya kan? Jadi kerjanya tergantung mood. Kalau moodnya lagi bikin kerja, kalau lagi nggak bikin kerja, nggak kerja. Guys, di mana-mana tuh nggak ada bisnis yang bisa jalan seperti itu. When I was still an expert advisor, saya tuh membiasakan diri saya tuh every day I have to go to the office. Saya mesti ke kantor dan itu pasti pagi. Rekrutmen saya pertama tuh teman-teman kuliah. Saya rekrut 7 orang teman-teman kuliah saya untuk jadi tim saya. That's the first time apa yang saya lakukan. Dan kami tuh membiasakan diri. Dia satu angkatan, kita mulai datang pagi. Kenapa? Karena waktu di kantor, betul-betul hati, pikiran, energi kita terus cari duit. Sangat sulit untuk kita tuh bisa bersemangat kerja dari rumah saja. Jujur loh, sorry ya, saya mengerti pandemi kemarin seperti itu, tapi sekarang situasi sudah sangat baik. Seharusnya menurut saya kita sudah bisa mulai kembali dari rumah. Susah sekali. Hari ini saya udah punya 3 anak ya, 1 istri ya kan. Itu, wah kalau di rumah kerja tuh banyak sekali gangguan. Jadi saya selalu biasakan pagi saya harus kantor. Nah di kantor itulah I have to maintain my spirit untuk fighting. Tapi itu fun, kenapa? Karena ada teman-teman yang lain yang kita juga punya kebutuhan cari duit. Kita bicaranya duit, kita bicaranya adalah kerjaan. Kita nggak bikin banyak drama, karena betul-betul kita waktu itu di properti adalah cari duit. Ya. Dan saya bisa sharing ke teman-teman, tahun 99, ya 3 years setelah saya di properti, I bought my first house. My first house bukan rumah di daerah perumahan yang asal ada ya. Perumahan, saya nggak tahu pernah ke Surabaya enggak. Rumah pertama saya itu adalah rumah di kawasan Belawangi, saya nggak tahu enggak. Itu adalah mungkin sini kayak sentra duta gitu ya. That's my first house. Dan waktu itu saya masih berumur 24 tahun. Saya masih umur 24 tahun. Memang bukan rumah yang terlalu besar ya Pak. Dan waktu itu menurut saya sih nggak gede. Ya, tapi ternyata sekarang banyak yang jauh lebih kecil ya. Rumah saya dulu cuma 180 meter, 2 lantai. Ya, waktu itu rumah saya cuma 2 lantai. Menurut saya itu kecil. Karena impian saya kepingin punya rumah minimal 300 meter tanahnya. Bangunannya minimal adalah 500 meter, 4 kamar tidur. Itu impian saya. Ya kan, tapi saya memulai dari yang kecil. Karena saya tahu kalau saya hanya mengumpulkan tabungan untuk di rumah impian, nggak mungkin kekejar. Inflasi itu akan lebih cepat daripada tabungan kita. Ya, bunga BCA hari ini kalau ada deposito 1,9 per tahun. Kalau Anda pakai tabungan, tahapan 0,0 sekian, ya lebih banyak kena biaya administrasi. Jadi kalau Anda bermimpi untuk hanya menabung untuk beli rumah impian, forget it, nggak akan kekejar. Disitulah saya mulai belajar investasi. Ya, saya beli rumah pertama memang kecil, tapi kawasannya elit. Ya, nah kemudian
2 tahun kemudian rumah tersebut saya jual lagi, saya bisa beli yang lebih besar, saya jual lagi, saya bisa lebih besar. Nah, rumah pertama saya yang betul-betul saya tempati setelah saya menikah. Saya menikah, orang bilang agak terlambat ya, umur 31. Ternyata sekarang banyak yang ditelat lagi nanti ya. Nah, umur 31 saya menikah. Rumah pertama saya bukan rumah ini. Rumah pertama saya adalah rumah ketiga yang saya beli. Setelah saya jual beli, rumah ketiga. Luasnya mendekati impian. Maksudnya mendekati karena lebih gede. Rumah pertama saya di kawasan yang cukup elit, ya di istana itu dekat sebelah sama Gerakan Beli. Lebar jalan depan rumah saya itu 21 meter. Luas tanahnya 465 meter. Itu umur 31 tahun. 2 lantai, luas bangunan 500, and we also have a swimming pool. Itu rumah pertama saya waktu menikahi istri saya. Ya, dan trust me, kalau ada seorang pria bisa punya rumah sendiri sebelum menikah, di mata pertua itu nilainya beda. Nilainya beda. Dan semua tim saya waktu itu yang under saya ada beberapa orang yang kita berangkat bareng-bareng waktu itu. Ya, mereka kita sebelum 30 tahun kita semua sudah punya rumah yang cukup baik. Kita semua sudah punya mobil sendiri. Kita semua sudah prinsipal. Hanya satu banyak tinggalan. Kita berapa sudah prinsipal sebelum umur 30 tahun. Karena kita begitu serius, memang kita cari duit. Nah, saya kebetulan Tuhan pertemukan dengan istri saya 8 tahun lebih muda. Istri saya ketemunya di gereja, di tangga gereja. Kan seperti tahu kita gitu ya. Satu gereja. Kebetulan istri saya itu, saya nggak minta ya, tapi istri saya itu adalah anak orang yang bukan hanya kaya, sangat kaya. Ya, mertua saya itu adalah pemilik perusahaan ekspedisi yang terbesar di Jawa. Truknya 500, Anda bisa bayangkan. Saingannya dia cuma si Basuri. Ya, di Bandung ini dia punya aset itu mungkin puluhan. Ya, bisa terangkan lagi ada beberapa kafe. Saya nggak minta mertua yang seperti itu ya, karena buat saya mertua yang terlalu kaya itu kadang-kadang bisa jadi identitas seperti keset ya, betul ya. Kalau kita nggak punya apa-apa, ketemu mertua yang seperti itu, kita cuma jadi jaga kaki lah kira-kira seperti itu. Tapi pada saat saya berani memacari anaknya, ya kan, ya paling nggak mertua saya nggak lihat saya buru-buru anak lah, ya, seperti itu. Nah, saya mengharapkan itu spirit of fighting seperti itu, yang dimana pada saat kita setiap hari itu at least kita bisa spend time di kantor 2-3 jam, dan itu tidak perlu dipaksa. Karena apa? Karena kita mencari duit, kita tahu bahwa kantor adalah tempat terbaik menjaga kita punya ritme kerja. Lupa apakah harus ada di kantor? Bukan. Yang harus ada di kantor itu admin. Marketing nggak harus harian. Tapi kami di kantor bisa main to 11. Ya, kita ketemu, kita kumpul, kita bicara. Dan waktu itu zamannya masih kantoran ya, masih Kompas gitu kan. Memang kita sengaja ke kantor pagi. Kenapa? Karena iklan koran itu yang telepon pagi hari. Begitu masuk jam kerja, ada yang telepon. Jadi kita semua rebutan masuk pagi. Gak ada ceritaan kantor, aduh ya mau ke kantor tuh gak ada. Kita semua tuh rebutan datang pagi. Kenapa? Kita rebutan tuh terima telepon, itu dapetin orang respon iklannya at that moment. Jadi kita tuh gak ada cerita paksa-paksa, karena kita butuh cari duit. Jam 11 sampai 12 kita mau makan siang, kita keluar, kita makan siang, kita lunch, kita janjian sama customer viewing, kita ketemu dengan orang, kita makan SPSB dan sebagainya. Itu kita lakukan sampai dengan sore, kadang-kadang sampai dengan malam. Nah, itu menjadi sebuah ritme kebiasaan yang namanya adalah habit. Anda ngerti habit ya? Sebuah kebiasaan yang muncul, yang saya tahu itu ada di semua top agen marketing. Saya yakin Pak Arjun juga punya mindset yang sama. Sayangnya habit seperti itu tidak bisa dibangun dalam waktu 1-2 hari. Nggak bisa. Apalagi baru join properti, ya kan? Baru join, mau langsung punya ritme itu. Anda nggak akan bisa mempunyai enjoyment-nya kalau Anda tidak mendisiplin diri Anda melakukannya. Saya tanya sekarang, di sini kalau makan pakai sendoknya tangan kanan atau tangan kiri? Mostly bilangnya kanan, betul ya? Garpu di tangan
kiri. Saya tantang kalau ditukar, garpu tangan kanan atau tangan kiri. Kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi canggung, aneh, betul ya? Itu yang Anda rasakan waktu pertama kali Anda lulus X1, join masuk kantor, Anda belum biasa kayak anak masuk angkatan baru di sekolah, betul ya? Rasanya semuanya serba baru, semuanya serba nggak nyaman, kita belum kenal, belum punya bonding dengan teman-temannya. Tapi menurut saya, kalau Anda serius cari duit, mau nikah dan dapat banyak duit sini, Anda harus membiasakan untuk Anda datang dan menemukan enjoyment-nya dengan Anda datang di tempat ini. Jadikan tempat ini sebuah tempat di mana Anda berkarir, berkeluarga juga dalam tanda petik sebagai sebuah partner kerja, dan menemukan sebuah lingkungan kerja yang baik. Itu nggak akan terjadi dalam 1-2 hari. Kalau Anda tukar garpu tangan kanan sama tangan kiri, mungkin kalau dicoba 1-2 hari sulit ya Pak Arsan ya. Mungkin kalau 7 hari, kalau 1 minggu, mungkin agak lumayan lah, mulai agak bisa. Tapi kalau mau betul-betul biasa, psikologi membuktikan orang dari tidak bisa menjadi bisa harus melakukan 7 hari berturut-turut. Makanya kalau kerjanya on off, datangnya Senin sama Kamis gitu kan, pasti nggak bisa. Ya. Kemudian psikologi juga membuktikan bahwa dari bisa menjadi biasa itu butuh waktu 21 hari continuous untuk kita dari tidak bisa menjadi bisa dan menjadi biasa. Kalau Anda ketemu dengan para top agent, kalau Anda kapan-kapan punya suatu kayak Enol ya Pak Ansen ya, dengan para top agent. Top agent semua itu ya dari bangun pagi yang muncul di otak itu pasti properti. Makan siang yang dibahas properti, pulang yang diomong properti, ya malam kan semua diomong properti. Saya setiap tahun 2 kali ke luar negeri membawa beberapa top agent ke luar negeri dari sini Mas ya, ke Italia, ke East Europe kemarin, ya kan ke Belanda kita. Saya pernah tantang para top agent saya, yang untuk waktu di liburan kita 10 hari di rumah ya. Saya bilang ini sama aja. Ingat ya, sekarang kita liburan. Kalau kita liburan, gak boleh ada yang pekerjaan. Ya kan? Oke Pak, oke. Terus di bis semua diem. Gak tahu semua. Ngomong apa Pak ya? Nah Anda lihat, berarti mereka itu mindsetnya, shiftnya itu udah isinya adalah properti. Kalau yang dibahas masih yang lain-lainnya, berarti programnya belum sempurna ini. Paham ya? Bu Chandra pernah cerita sama saya, Bu Chandra itu main mau top legend dari properti, dia closing rekornya 600 closing setahun. Ya, bagilah 12, kira-kira 50 closing sebulan. Bu Chandra pernah cerita, suatu saat dia dikirim ke Amerika oleh brand yang lama. Penghargaan dari penghargaan top internasional. Dan pada saat di Amerika, nyampe sana dia baru sadar bahwa dia itu harus satu kamar dengan teman kantor yang dia nggak suka. Sama-sama ibu-ibu, tapi ini nggak akur karena yang satu ini suka nyerobot, suka seru-seru customer juga lah, ya kan? Tapi udah nanti di Amerika kan, masa mau berantem? Udah akhirnya, udah dia nurut sekamar sama ibu-ibu. Nah, Anda tahu bahwa jamnya Amerika dengan Indonesia itu berkebalikan 12 jam kira-kira. Kalau di sini malam, di sana siang. Nah, bisnis berjalan dong, harus telepon-telepon untuk nego, closing dan sebagainya. Nah, Bu Chandra cerita sama saya, Mami itu telepon klien di Indo, nego, pelan-pelan ngomong karena si ibu ini udah tidur. Ibu udah tidur. Ngomong, halo Pak, gini-gini nego. Begitu teman Mami ngomong Gerah Family, padahal ibu udah ngorok, udah. Itu, Gerah Family, dibilang apa Bu Chandra? Bayangin loh, ini kan sudah ngorok. Begitu aku ngomong Gerah Family, dia bisa bangun satu jam. Itu adalah habitnya para top agent di dunia. Nah, seberapa serius kalian di bisnis ini?
Sudahkah kalian menjadikan itu betul sebagai suatu bisnis yang serius? Karena kalau nggak serius, uangnya juga segitu-gitu aja. Kalau kamu serius, kamu bisa dapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Coba ada yang bisa pikirkan nggak? Kira-kira income top agent kita yang terbesar setahun berapa? Gross commission-nya. Ada yang mau nebak? Kalau Pak Ansam udah kaya, enggak, yang lain yang tebak. Ayo, tebak lah. Jadi top GX Max ya, nggak usah yang lain. GX Max. gross com ya. Jadi sebelum dibagi sama com. Yang bisa tebak dikasih apa? Iya dong. Gak apa salah aja teman-teman. Ayo kalian tebak. Hah? 10 day income. Waduh, kalau 10 day dia udah berhenti kerja. Tapi it's okay, thank you Pak. Ada yang mau lagi? Mendekati. Lebih. Top terbaik kita tuh bukan nama yang kemarin ada di number 1 ya. Karena sebenarnya yang top kita yang tidak kelihatan itu adalah para prinsipal. Ya, salah satu yang terbaik penjualan pribadinya kalau Anda lihat kemarin di Expert Channel ya yang kumulatif. Jangan lihat yang bagian advisor, lihat bagian novice. Kantor nomor satunya ada namanya Bularasati Agatha ini, Chandra Patos. Bularasati itu gross com pribadi dia itu 2,7 M. Pribadi di luar pendapatan kantor yang lain-lainnya. Itu tim saya, Bularas. Beberapa tim dia yang masih muda-muda 23, 24 tahun, Jonathan, Reza yang pernah mencapai top nomor 1. Usia 22, usia 23, usia 24, 1,2, 1,3. Masih belum bisa menyaingi maminya ya. Betul semua. Seperti itu. And for me it's a good money. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang pertanyaan saya satu. Apa iya uang ini nggak layak untuk kalian perjuangkan yang bisa serius ini? Yang saya harapkan satu adalah sebuah konsistensi kalian tuh membangun habit sebagai seorang top agent. Karena apa? Karena para top agent kami hari ini sudah tidak lagi menjadikan pekerjaan ini sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah enjoyment. We enjoy this business because we love property and we earn a lot of money from that. Biasanya masih menggabung dibantu masih yang baru mulai karena belum biasa. But trust me, saya tantang beberapa orang terbaru saya yang masuk ya. Datanglah ke kantor setiap bulan, every day. Gak usah lama-lama, 2-3 jam kerja. You will see the result. Gak mungkin kamu gak pusing. Saya punya satu top marketing 9 bulan gak pusing, seorang wanita ya. Wanita masih muda waktu itu. Dia datang ke kantor, mohon maaf ya, ini cerita cuma buat refreshing. Dia pernah nomor 3 saya Indonesia. Masih seusia saya waktu itu. Dia join itu masih umur 24 tahun. Dia datang ke kantor saya, mau join di kantor properti, pakai legging motif macan tutul, pakai stiletto tinggi, rambutnya pirang, ya kan, antingan gede gitu kan, pakai tengkok. Oh dia datang saya udah tetap properti gitu kan. Terus Bu Chandra lihat, Bu Chandra kan mulutnya langsung kan, nggak ada remnya. Waduh, kalau marketing seperti ini yang aku orangnya bukan rumahnya. Anaknya sempat tersinggung dulu, ya kan? Sampai tapi akhirnya dia join. Tapi dia join itu oleh love, karena dia masuk ke properti itu dipaksa oleh maminya, oleh ortunya. Anak ini ceritanya sudah hampir diperistri oleh orang kaya, sultan ada di Surabaya. Tapi ternyata lesnya cancel. Tidak jadi istrinya sultan. Terus dia stres. Karena stres oleh orang tua dipaksa untuk kerja properti supaya dia nggak stres di keluarga. Tapi karena dia tidak punya hati yang serius,
Ya datangnya ya kadang datang, kadang enggak seminggu cuma sekali, kadang ya tergantung moodnya dia. 9 bulan dia ngomel nangis-nangis sama saya bilang, saya kok nggak closing. Ya, saya bilang ini memang pasti kamu nggak bakal closing ya. Seminggu sebelum datang, nggak begitu konsepnya Bambang. Saya bilang ini, kamu coba bulan ini, kamu datang setiap hari, nggak usah lama-lama, 2-3 jam. Kamu kerja serius, discuss with your team, bicara dengan teman-teman. Betul ya? Kamu ikut mereka kalau mereka pilih, kamu lakukan. Kamu coba 1 bulan aja kamu pasang. Kalau kamu nggak pusing, kalian tahu bulan itu dia closing juga. Sekalipun masih beberapa sewaan ya, kamu itu. Bisnis ini bukan soal kamu diberkati dan diberkati. Di sini soal seberapa serius kamu melakukannya. Dan semua top akhir properti itu sudah menjadikan itu sebagai sebuah habit dan lifestyle seperti itu. Jadi hari ini kalau saya dengar Pak Hasan atau dari Pak Amin, ya Pak anak-anak susah sekali Pak disuruh bikin meeting. Saya pikir ini habit yang penting untuk kayaknya. Kantornya kosong. Saya bilang ini belum serius. Dan mereka tidak tahu seberapa besar uang yang dipertaruhkan untuk sebuah keseriusan seperti ini. Kami semua sebelum 30 tahun, we have a good life. Rumah kami semua di daerah elit. Satu partner saya hari ini, saya punya partner dulu anak buah saya, namanya Pak Alvin Yohanes, bukan artinya Pak Alvin Yohanes. Hari ini udah pensiun, umur 40 dia udah pensiun. Dia sudah punya 5 kantor guys, ada di elit club semua. Chandra Patas, Chandra Nyoto, Majen nomor 8 dengan dia kan, Chandra Is. Dia udah punya 5 kantor. Dia udah bosan kemana-mana, dia cuma di kebun, terus sayuran. Sudah pensiun umur 40 tahun. Itu impian kita dulu. Kita memutus semua pertemanan kita bilang apa? Kalau bisa kita pensiun, kok masih ganteng lah. Gak udah kayak semua. Saya kalau nggak ada ekspor Indonesia sudah pensiun Pak. Ya, saya nggak ada ekspor Indonesia 5 tahun lalu harus sobat alat kaki. Anda nggak tahu saya. Hari ini setelah saya cerita seperti ini, masalah apa? Ayo tanya. Silakan tanya. Oke, saya mau nanya teman-teman. Kalau supaya nggak tunggu-tunggu, mungkin kita bikin sedikit menarik nih. Ayo. Saya menunjuk 1 orang, silakan aja 1 pertanyaan, lalu orang ini menunjuk 1 orang yang ditunggu. Oke, kita dulu ya. Menunjukkan ke mata atau bukan mata? Bukan mata. Gini deh, Cik Christine dulu aja. Silakan aja 1 pertanyaan. Yes, yang mana Christine? Nanti bisa respon. Saya sudah membuka alat ya. Ya.
Saya akan coba mention yang soal tadi waktu transaksi yang tadi katanya dari pihak sellingnya orangnya malas sehingga bikin WD dan sebagainya sehingga buat kamu lebih malas kata kira-kira begitu, malas kerja dan sebagainya atau jadi beri sasaran. Ya, jadi maksudnya ini Pak, kadang-kadang kita jadi karena mungkin udah ini jadi hampir overlapping ya, maksudnya kadang-kadang. Oke, lingkup kerjanya. Ya, jadi maksudnya kadang-kadang sih, kalau kita sering udah sih, kan kayak kemarin ya sebenarnya tuh udah nggak closing, karena itu orang pembelinya udah mundur. Nah terus si pembuatnya bilang, bukan sih dari kemarin, sih kalau menurut sih udah si bapaknya deh, dia langsung kasih ke saya. Nah tiba-tiba, saya udah ngobrol sama Pak, tiba-tiba pas saya itu akhirnya gol, terusan gol si Pak. Nah sekarang ini karena yang itu udah mau mungkin kadang-kadang kayak gitu Pak, maksudnya kan saya suka bilang ke Pak, jangan sampai overlapping, karena kan kadang-kadang udah bisa kita bisa lah. Menurut saya harus ditarik sebuah batasan yang jelas. Di dalam mesin itu harus ada boundary, ya. Kalau enggak, maka Anda akan dimanfaatkan oleh pihak yang satunya sehingga pada akhirnya tidak menjadi sesuatu yang menguntungkan buat kalian, malah kalian bisa terbawa menjadi korban. Nah, di dalam kasus listing dan selling, saya tidak menyarankan kamu untuk bersentuhan dengan customer-nya orang. Kenapa? Karena kalau customer-nya orang itu menerima informasi dari kamu dan kemudian itu tidak menjadi lebih baik, maka kesalahannya akan ke kamu. Betul ya? Padahal seharusnya kalau kita tahu obrol bagi dua 50-50, berarti itu klien lu urusin, gua urusin klien gua. Ya. Saya pun tidak pernah mau, contoh ya, marketing saya bilang ini, Pak, tolong dong Pak, bicara sama saya. Oh no way, nggak seperti itu loh kita, ya kan? Nggak seperti itu. Lu nanya sama gua ajarin lu harus belajar jelasin sama klien. Kenapa? Saya bilang sama anak-anak, kalau saya yang bicara sama klienmu, ketemu klienmu akan jatuh cintanya ke saya. Nextnya dia nggak akan pakai kamu, pasti dia akan langsung ke saya. Karena saya lebih pintar daripada kamu tidak boleh kelihatan lebih bodoh dari saya supaya klien itu akan tetap pakai kamu. Itu kita harus tahu. Para leader sebenarnya ya, I hope you do the same thing. Jangan bersentuhan dengan customer-nya anak buah. Dia harus belajar untuk bisa memaintain anak buahnya sendiri, kliennya sendiri. Ya. Terlalu banyak masalah di lapangan, tiba-tiba customer-nya pindah kontaknya ke manajernya. Ya, misalkan closing-nya selesai, berikutnya, udah dah saya bisa bikin aja, bikin aja lebih pintar. Itu jelas. Ya kan? Tapi hal seperti itu tidak sepatutnya terjadi. Makanya, ya kan, sebaiknya setiap orang punya tanggung jawab mengurus customer-nya sendiri. Saya nggak pernah. Saya bilang, saya nggak mau bicara sama customer kamu. Kalau kamu nanya gimana caranya, saya akan ajarin. Kamu harus mediasi. Itu tanggung jawab. Seperti itu. Tetapi ini kan closing Pak. Iya, belum selesai kan? Kalau kamu terusin, setiap masalah akan langsung ke kamu. Enak aja, komisinya sama, bebannya lebih banyak kan? Betul ya? Ya. Nah, tapi itu terjadi kenapa? Menurut saya kamu harus menarik batasan yang lebih clear. Jangankan kasus ini. Saya pribadi dengan Bu Chandra, memang waktu saya mulai tahun 96, Bu Chandra sudah top nasional 4 tahun betul-betul. Bu Chandra dengan baik hati bilang begini, udah ya, ayo, kami barengin ya ketemu customer. No, gak mau. Kenapa? Ya teman-teman tahu, kalau saya sambil datang customer saya pasti pindah ke dia semua, nggak akan ke saya. Betul ya? Nah di titik ini saya nggak masuk bilang Bang, nggak usah. Aku harus bikin sendiri. Kalau saya diputuskan, I will call you. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Lalu batas yang jelas dan jangan melewati ini supaya tidak jadi konflik yang tidak diharapkan. Saya punya terlalu banyak contoh ya. Contoh. Bagian listing ngomong begini. Ternyata
kejadian. Yang saya lihat tidak bersalah, yang listing itu kena. Padahal harusnya ini kan tanggung jawabnya dia. Paham ya saja? Sehingga akhirnya bagian listing ini menjadi korban penderita terus-menerus. Tapi ya salah dia, karena dari awal kenapa kok dia berhubungan sama customer orang. Dan saya membiasakan pada saat customer orang telepon ke saya kembalikan, Pak sorry, mending bukan hanya langsung ke sini. Daripada nanti saya salah ngomong. Saya kembalikan kok. Karena apa? Saya tidak mau menanggung risikonya kalau ada kesalahan sama customer ini. Saya mau. Cukup jawab. Oke. Benar. Tapi akhirnya sih memang setelah kan kita coba bikin aja seperti yang sebelumnya. Maksudnya mau ngobrol. Tapi setelah saya tadi kita akhirnya memang ngobrol aja bilang, udah sih aku yang mental ya udah lah, dia sudah sadar. Jadi nggak selalu ke saya. Puji Tuhan. Saya sadar Christine ini orangnya terlalu baik ya. Ya baik itu nggak salah, tapi kalau kita tidak tegas, kita akan dimanfaatkan. Menurut saya dalam dunia bisnis apapun, ya kita harus bijaksana. Oke? Ya, Christine bicara. Jangan dulu ya. Siapa? Ya. Saya mungkin mau tanya gimana sampai sejauh mana sih kita handle customer yang merasa sampai kondisi energi. Resen, ya. Yang punya suami. Jujur, buka semuanya. Ada apa? Penjual atau pembeli itu? Pembeli. Berarti kamu yang ngerasain ya? Kalau saya kan tidak, saya punya batasan di mana saya bisa melayani dia sampai mana. Ya. Kalau kita kan memang udah terbiasa untuk Tegas. tegas, jadi bukan kita tidak melayani ya, sampai batas mana saya bisa melayani. Di luar itu no is no. Ya. Tapi kalau lagi itu kan memang mungkin masih baik ya. Ini masih level baik nih. Kita udah mulai rendah. Jadi memang levelnya memang gimana ya, kita harus ada ini sedikit banyak jahat. Bukan jahat sih, lebih ke Tegas. tegas. Kalau kita tuh, kalau yang itu memang terlalu baik, di mana dia punya sifat yang kayaknya semua tuh senang, sementara dia mengorbankan diri sendiri tuh ya udah. Tapi ini kalau seandainya enggak, ini saya merasa itu tanggung jawab gitu ya. Saya ini karena transaksinya ada kartu 5 di depan, udah DP kan? Udah DP ada kartu 5 di depan. Bayarnya minta saya yang ngomong ke kartu 5. Itu sebenarnya sampai sejauh mana sih agent itu sampai Kamu yang ngurus kaki 5 di depan ya? semuanya nah kita kan penjualan nggak sadar dulu ya Pak ya, itu baru saya kita kan Tapi itu bukan bagian kita. nah kalau kayak gitu cuma apa maaf itu kan bagian kita Loh, kalau di dalam kasus seperti itu, saya kan bilang sama yang membeli, Pak, dalam kasus kaki 5, ya kan, sebaiknya Bapak ngecek dulu kepada instansi yang bersangkutan, memungkinkan nggak ini digusur, karena ini bukan bagian kami untuk melakukannya. Pasti bukan, saya sudah ngomong. kalau DP kita masih tenang ya Pak, tapi kalau udah DP kan sebenarnya kalau dilanjutin salah ya dari salah karena kan kalau setelah DP kan Loh, bukankah kaki 5 itu udah ada sebelumnya? nah itu kita itu kebetulan posisinya baru titik saya 1 kali jadi saya juga belum tahu kalau kamu sih sebenarnya
Tadi closing. Oke. Sampai sejauh mana sih kita ada? I know, tapi bukannya seharusnya customer itu pasti akan visit ke lokasi. Iya. Waktu itu kita dealnya tuh hari Minggu, di mana memang kaki lima tuh kosong. Oh. Dan sebenarnya menurut saya ya, kalau saya pribadi saya bilang yang menyanggupi untuk mengosongkan itu kan owner. Jadi sebenarnya bukan Ya kalau misalnya owner. jadi kalau mungkin menurut saya kita kan agent yang udah lama kan kita nggak bisa maksain satu transaksi dia harus beli. Iya. Mungkin kalau ya ini pengen banget, maksudnya ya harus beres. Kalau saya sih pikir ya ini kan limit apa technical limit gitu ya bagi kalian gitu kan. Apakah sejauh technical limit aja atau memang kita harus Bukan take it or leave it, tapi kita harus mengembalikan kepada job desk kita. Job desk kita adalah memasarkan. memang bukan sampai sejauh itu ya walaupun dia minta saya nemenin. Nah, kita memasarkan, ya itu dulu pertama. Kalau misalkan ada bagian-bagian yang harus dibereskan di luar memasarkan, tentunya itu adalah bagian dari sisi penjual atau pembeli. Betul ya? Nah, itu pacangkan dulu dari tanggung jawab mereka. Contoh kalau kaki lima, kalau pembeli mau beli dengan persyaratan tidak ada kaki lima, ya sekarang kita yang jual. Apa sanggup nggak untuk menyingkirkan? Kalau dia merasa sanggup, tanggung jawab dia. Ya. Nah, kalau penjual minta tolong ke kita akan bantu sebatas yang kita bisa. Tetapi itu adalah tetap tanggung jawabnya. Dia itu harus tahu. Itu tidak akan menjadi tanggung jawab kita. Kalau sebatas nemenin ketemu sama hasil wilayah, pertama kan videonya sudah menyangkut kita ternyata dia tidak sanggup. Nah, kalau sekarang memang dia tidak sanggup, berarti kita konsekuensinya bahwa ada pengguna bayarnya nggak akan mau lanjut kan? Ya udah. Jangan kemudian kamu menggantikan posisinya penjual, mengusir kaki limanya, ya kan? Biasanya kalau sih sampai sejauh mana sih sebenarnya kita tuh saya bukan pengen ngaku karena ngaku aja, cuma merasa ada tanggung jawab karena kan udah digaji juga, terus karena kita saya sendiri juga nggak tahu lapangannya seperti apa banget gitu. Kecuali kalau kita udah pengalaman yang ini kan kita bisa kaitan dengan awal gitu kan. Oke, saya ngerti masalahnya. Jadi pada saat kita terjadi transaksi, kalian juga nggak tahu bahwa itu ada kaki limanya. Ya baru sampai sebelumnya karena video itu kan tujuannya sudah menyangkut dia dia bakal ngusir, jadi saya kan nggak ya udah. Akhirnya transaksinya selesai nggak? Saya sih Yang ngusir kaki lima siapa? saya sempat nemenin ngomong gitu. Saya sempat nemenin ngomong, makanya saya sebatas ngomong nggak mungkin saya ngusir ya. Ya, saya gini, kamu mau nemenin ngomong apa enggak itu adalah pilihanmu, bukan kewajiban. Kalau menurut saya ya, itu bukan kewajiban. Itu Walaupun pilihan. diminta gitu ya. Loh, Kalau temenin dong, gitu. Temenin dong, ini kan berlanjut. loh, kalau mau temenin dong, loh bu, saya nggak apa, tapi yang bicara harus ibu, karena saya bukan yang punya rumah. Ibu sih yang bicara. Ya udah, temenin kan? Ya udah kita berdiri aja istilahnya nggak usah ngomong apa-apa. Kita temenin. Sebenarnya kan gini ya Pak, menurut saya ya. Ibarat kata yang punya aja nggak sanggup ngusir. Apalagi kita. Yang punya itu nggak sanggup. Yang Ya, benar kan yang bisa ngusir apa itu sepanjang sejarah kan yang bisa ngusir kaki lima itu kan Pak Jokowi yang di Solo, benar kan? Di mana-mana tuh nggak ada yang bisa. Jadi itu sih bukan kewenangan kita, itu kebijakan dari yang pembeli dan penjual menurut saya. Makanya si bagian tuh nggak mau mental kayak ya kayak bisa terus. Ada yang itu malah yang banget. Itu lah yang yang menurut saya kita menservis itu baik, ya, tapi ada batasannya. Batasannya kembalikan kepada fungsi kita adalah untuk memasarkan. Ya, penyelesaian di luar pemasaran itu optional. Itu harus kita tahu. Karena kalau enggak nanti contoh ya, setelah jualan, misalkan suami istri bertengkar, kono gini, nah apa ya kita yang bertugas mendamaikan mereka berdua, benar nggak mungkin siapa kita? Itu kan ya kono, ya itu urusannya mereka internal nanti saya. Wah perang suami istri, satu bulan, itu tanggung jawabmu. Paham maksudnya ya? Jangan nanti yang benar, kan saya juga besar tanggung jawab. Aku istri. soalnya kan banyak, apalagi banyak cici yang dikasih jantung kan dikasih hati kita jantung. Jadi melihat baik tuh orang terus
dengan sopan ya. Jadi jangan dia bilang, kamu bisa nggak nanti saya dosa dan ini boleh Bu. Tapi yang bicara harus Ibu karena saya bukan yang punya rumah. Paham maksudnya ya? Jadi risiko-risiko atas hal tersebut tidak menjadi risikomu. Kalau misalkan kamu ngomong, terus misalkan kaki limanya tersinggung, nanti malah yang pukul. Dibacok. Iya kan? Loh, kan sudah nggak bertengkarnya sebetulnya, gitu loh. Ya dia harus ngomong kalau bertengkar, ya dia yang bertengkar. Paham ya? Ya. Kita menyemangati aja. Semangat. Ya, kan? Ya kadang-kadang kan perasaannya juga. Oke, jadi kita nggak bisa Mungkin ya ini kita ingin berusaha memberikan yang terbaik. Saya tahu. saya susah lah kalau bisa temenin lah gitu. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya kalau nggak bisa memang Ya ini kalau saya lihat tipe hijau, kalau Titi kan tipe merah. Secara foto karakter ya. Dalam hal ini menurut saya dua-dua baik, tapi untuk supaya ya ini tidak menjadi korban atas sesuatu yang bukan kewajibanmu, lebih baik tarik batasan yang jelas. Kembalikan ke fungsinya bahwa kamu adalah mama memasarkan. Sesuai kontraknya di 3B kita itu tujuh untuk memasarkan, bukan mengusir. Kalau musik tambah komisi 1% gitu. Saya pernah mengalami seperti kamu waktu itu. Saya diminta memilih pertolongan untuk mengusir. Jadi rumah ini 700 meter, halaman parkir itu dipenuhi dengan sepeda motor karena rumah ini kosong bertahun-tahun oleh tukang parkirnya orang Madura karena ada penghuni dipakailah di tempat parkir dia. Dia minta tolong bantu loh Bu, kalau bantu kamu kan ada biaya loh, saya kan tapi nggak gratis, saya mau di depan. Ya, kan? Jadi coba dia tolong dia, saya carikan info. Memang akhirnya saya bercanda ke Pak Satpol. Kita pakai Satpol PP, bayar, kita keluar duit sekitar 2,5 juta waktu itu. Kasih Satpol PP, langsung mereka besok datang ke sana angkut sepeda motor itu masuk ke berita. Sebenarnya memang marah, tapi yang nanti kan bukan saya. Saya nggak bakal mau turun ke sana. Biar rumahnya saya nggak mau. Orang Madura bisa langsung bilang kalau saya ada di depan. Memang tapi yang muncul semua Satpol dan itu ada biaya, tidak gratis. Ya, tidak ada. Tapi itu optional. Kalau saya berasa begini, sorry Bu, saya nggak punya channel. Apakah Ibu punya cara lain? Ya, saya bisa saja mengalihkan. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kadang memang ada kalau kali transaksi itu kesalahan, dia sampai janji besok mau pindah, pas belum diberesin. Kadang-kadang apakah kita tuh ada kewajiban? Jadi kamu harus beresin gitu. Ada masalah gitu kan? Harus cari tukang. Karena kita mau bodo amat, tapi gimana ya? Kita kan yang bawa yang Tapi itu kan bukan kesalahanmu kalau yang beresin. kalau udah kayak itu kewajiban kita sampai mana tanggung jawab kita tuh yang nggak Tanggung jawabmu hanya menginformasikan saja. Ya, menginformasikan kepada pihak yang bersalah untung dan ruginya kalau dia tidak menyelesaikan kewajibannya. Bu, besok diketin loh ya. Kalau ibu terlambat menyerahkan berarti akan ada denda. Saya hanya mengingatkan aja loh, supaya ibu tidak sampai kelupaan. Paham maksudnya ya? Sampai di situ. Kamu nggak perlu ke sana bawa sapu, Ya, jadi kita hanya menyampaikan. itu Pak. Kamu nunggu siapa? Ini banyak yang nunggu loh. Pak Nunu ya. Boleh. Mengenai yang ini, Ya. triknya atau tipsnya di mana nih kalau kita cari rezekinya yang bagus ya tadi, Ya. kita dapat kontraknya nih, terus kata-katanya gimana supaya si pembeli ini terbuka menjadikan yang kita terus dengan polisi yang bersifat. Oke, pertanyaan sangat baik. Kasih Pak. Saya mengawali
tahun secondary murni tanpa ada lain di Jakarta. So this is my area. Dan saya mostly di sini saya selalu eksklusif. Sekalipun di Surabaya banyak sekali yang melakukan. Nah, how did I do that? Saya tahu bahwa untuk orang itu bisa menitipkan sebuah properti. Properti itu sesuatu yang buat setiap pemilik adalah barang yang berharga, valuable. Ini orang tidak setiap hari di properti, kan? Dan bahkan untuk dia bisa punya properti itu dibutuhkan perjuangan bertahun-tahun yang luar biasa. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin adalah harta yang paling berharga buat dia. Nah, kalau ini adalah harta yang paling berharga buat dia tidak akan sembarangan menyerahkan ke orang yang dia tidak kenal secara dekat. Inilah kesalahan para ahli properti yang seringkali melakukan approach by phone. Kebanyakan teman-teman yang hanya open-open apalagi hanya bisa karena mereka tidak mau effort untuk membangun hubungan awal dengan para owner. Kalau saya pribadi, saya akan berjuang bagaimana caranya. Saya nggak akan ngomongin listingnya dulu, tapi saya akan kenal dulu, berusaha orangnya untuk kenalan. Dan sudah sangat banyak kejadian di lapangan. Oh itu rumah ya, rumah mewah, 600 meter, bagus banget depan kolam renang. Ada 2 banner lewat sama Century. Pak Daniel datang, ketemu pemilik, ya kan? 10 menit keluar, udah tanda eksklusif, banner saya cabut, saya telepon, sorry ya, ini sekarang eksklusif sama saya kirim kemana bannernya ya, saya pulang. Itu rekornya saya dulu, menelpon teman-teman dari lain, mengembalikan bannernya. Dan saya belajar dengan baik. Nah, saya buang-buang, enggak. Saya telepon, sorry ya, ini udah saya bukan eksklusif, jadi bannernya bisa saya kirim kemana. Entah mereka punya itu terserah, pokoknya sudah saya eksklusif. Dari mereka komisi 1%, bisa ditutup saya 2,5%. Kenapa? Karena kebanyakan mereka itu tidak bisa pegang owner dengan baik. Dan memang untuk bisa bangun kedekatan itu kan harus bertemu. Ya. Menurut saya rumah itu seperti orang punya anak gadis. Dan menjual properti itu seperti mencari jodoh. Itu ya. Seperti orang cari jodoh. Gak mungkin anak gadis itu dilepas ke orang yang cuma lewat telepon. Gak ada. Dan hari ini customer itu kritis apa? Dia mau lihat, dia tuh mau tahu dulu waktu ketemu dengan kamu. Dia mau tahu waktu dia lihat kamu dan waktu dia lihat kamu ngomong, kira-kira gimana orang ini bisa jual rumah saya nggak ya? Kita nggak bisa menafik bahwa orang Indonesia pasti akan melihat penampilan pasti. First impression itu sangat penting. Lu mau jual rumah keluar 15M, mohon maaf ya, ini customer. Tapi datang ke tempat saya, penampilannya acak-acakan, betul ya? Dia sudah masuk akan dari ngasihnya. Jadi saya selalu kalau ketemu dengan customer ya saya harus dress well, saya bawa brand saya juga. Jadi dia tahu bahwa saya adalah dokter properti profesional, bukan yang main liar-liaran, ya. Dan saya bicara sama dia. Ya, langkah awal yang saya lakukan adalah waktu ketemu tentu saya kenalan, saya permisi, saya tanya Bu, saya dapat masalah rumahnya dijual, ya kan? Apakah saya boleh bantu menyelesaikan? Gak usah ngomong soal eksklusif itu urusan barang. Itu dulu. Kalau dia enggak, ya sudah kita nggak usah memaksakan. Kalau dia iya, nah oke, boleh itu saya ngambil dia ambil foto dan sebagainya. Nah di titik Anda lihat ambil foto itulah saatnya Anda mulai membangun percakapan dengan dia untuk Anda bisa membangun kedekatan. Satu kali saya ditelepon oleh anak buah saya, telepon ke saya, Pak, saya lagi ada customer waktu itu mah, harganya sekitar 7M waktu itu. Komisinya mau kasih 1,5%. Hah, 1,5%? Saya sudah berkata komisi 1,5%. Apa bicara panjang? Saya tanya, di mana? Ini Pak di jalan raya ini. Kebetulan saya lagi di dekat kantor saya di sana. Saya bilang oke, saya mampir ya. Saya mampir dan memang saya kalau hari kerja, saya memang berpenampilan cukup profesional.
Ya, memang hari ini profesional beda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu mungkin komunikasi, sekarang mungkin smart casual kalau sekarang. Tadi saya memang bisa pakai dengan blazer, dan pakai kaos. Sekarang saya pakai sneakers itu oke, tapi saya tidak terlalu casual. Nah, saya datang, ternyata yang punya rumah ini adalah pejabat. Kalau nggak di DPR ya jenderal-jenderal gitu lah. Kelihatan ya dari tampilan luarnya itu auranya terasa. Anaknya masih jalan, saya boleh masuk. Bapaknya ada, Pak, selamat siang. Oh ya, gimana? Boleh Pak, saya survei rumahnya supaya kita bisa bertemu. Silakan. Waktu survei itu saya lihat dia apa ya? Saya lihat dia punya foto di ruang keluarga gede. Orang ini juga punya cucu-cucunya banyak 15. Saya bilang orang itu kan suka dipuji. Wah, bapak cucunya banyak yang keluarga besar ya Pak, sudah semua ya. Orang kan pasti, orang itu pasti itulah sama yang manusia. Nah, oh iya gitu. Pertama saya aku jalan lagi kan ada satu etalase kaca isinya piala-piala. Saya bilang wah luar biasa Pak, ini prestasi apa nih? Oh iya, saya suka racing ya. Saya sering racing di Sumatera, di mana off-road. Oh luar biasa ya Pak ya. Bapak sampai usia segini tetap berada off-road ya. Oh iya, jadi kita uji. Nah, akhirnya di dalam masa itu orang-orang itu ya, akhirnya kan itu sudah mulai lebih akrab. Pahami bahwa seorang itu berkenalan dengan kita. Itu ada fenomena yang namanya iceberg. Ada tahu iceberg? Gunung es. Fenomena gunung es tahu ya. Kalau orang bisa foto itu harus mengerti. Kalau anda ini bisa pakai. Kalau anda melihat gunung es yang ada di atas, ini adalah permukaan air, betul ya? Biasanya yang akan muncul di atas itu cuma 30%-nya. Yang lihat bagian gunung es yang terbesar itu di bawah itu 70%. Paham ya? Nah, inilah yang membuat fenomena gunung es itu kadang orang itu kaku dengan kita pertama kali. Nah, Anda harus belajar bagaimana caranya breaking this iceberg, memecahkan gunung es ini. Karena yang kelihatan di depan cuma 20%, yang 70% nggak kelihatan. How? Caranya adalah banyak melontarkan pertanyaan yang positif dan memberikan komplimen berupa pujian pada orang ini menjawab dengan baik. Nah, Anda akan melihat pelan-pelan esnya akan meleleh. Esnya akan meleleh. Nah, waktu akhirnya kita duduk kembali di ruang tamu, udah beda. Pak, rumahnya bagus, Pak. Oh iya, dia udah beda, udah lebih ramah. Saya selalu bertanya satu pertanyaan. Kalau boleh tahu Pak, kenapa kok rumah sebagus ini mau dijual? Jarang loh ya nanya. Ya kan? Kenapa saya tanya? Karena tidak ada orang yang jual rumah itu iseng. Pasti mereka punya alasan yang kuat kenapa mereka mau jual propertinya. Benar nggak? Kita harus find out the reason behind dia menjual. Kenapa? Itu akan sangat membantu waktu nanti kita niku. Saya melihat ada banyak niku yang gagal karena intinya nggak ngerti the reason behind these people want to sell their house, dan akhirnya mereka melontarkan teknik yang salah. Saya tanya sama dia, oh ya, sekarang ini bapak sudah upaya sama ibu ya, jadi anak-anak semua udah keluar. Rumah ini terlalu besar banget sih buat kita berdua. Kita lebih dekat, kita mau cari rumah yang lebih dekat dengan anak-anak. Tahu maksudnya ya? Oh, saya tahu ini saya bisa membaca. Nah, kemudian saya bicara Pak, kami sangat serius ingin membantu Pak menjual dengan keceriaan. Tapi jujur kami sangat kesulitan kalau komisinya hanya 100%. Loh, kenapa ada nilainya? Nah, nilainya cukup besar. Ya, begini Pak, untuk rumah yang sekelas ini yang cukup besar, tidak bisa dipasarkan hanya dengan koran-koran, betul ya? Karena tidak semua orang kaya banyak koran. Itu masih versinya koran-koranan ya Pak. Kita tuh harus bermain di network. Karena pembeli yang bisa membeli rumah super premium adalah orang-orang yang punya akses kepada orang-orang yang super kaya, betul ya? Nah, di titik itu saya harus berhubungan dengan para top agent yang punya koneksi dengan orang-orang yang punya duit bisa beli rumah itu. Nah, orang-orang di belakang ini Pak, kalau setengah persen dibagi dua, dari yang mau jalan Pak, bensinnya kurang.
pasti mau terima 1,5%. Jadi 3% jadi 2 dengan saya. Baru bisa jalan. Seperti itu, mau saya. Kalau di posisi ini saya 1,5% Pak, macet Pak mesinnya, gedein mulai ke nama. Padahal kita membutuhkan koneksi agent-agent yang di level itu untuk membantu kita menjual ke orang-orang. Paham ya? Seperti itu. Dia paham kan? Tanda tangan buat 3P, eksklusif lagi. Menurut saya bukan karena orangnya nggak mau, agentnya nggak bisa jelasin. Nah, orang itu hanya mau melakukan sesuatu yang seperti itu. Kalau mereka tahu benefitnya buat mereka, tadi saya baru telepon oleh seorang pendeta. Tadi baru aja sebelum lagi berjalan ke sini ke tempatnya. Pendeta ini bulan lalu kontak saya karena keluarga di Jakarta mau jual tanah di daerah Setiabudi Kuningan. Itu daerah yang mahal. Tanahnya 2000 meter punya keluarga. Harga pasti puluhan yang betul ya. Kemudian saya bilang saya hubungan ke Bunian. Tolong kontak ke Bunian, saya kemudian mau kontak ya, ini mau jual di Karet Kuningan Setiabudi. Bunian telepon berkata, Pak orangnya nggak mau karena saya nggak mau 3%. Katanya puluhannya mau 3%, kemahalan. Padahal Bunian yang pegang daerah Menteng, betul ya? Yang dulu bekas lewat Menteng, udah biasa di Menteng nilai puluhan yang 3%. Dia bilang, Pak, mereka nggak mau gini-gini ngomel-ngomel. Oke, punya tenang aja. Nanti orangnya akan telepon saya. Beneran, tak telepon. Itu kok anak buah kamu komisinya mahal sekali. Ini loh, nilainya kan puluhan miliar. Masa komisi 3%? Saya bilang, Pak, di Menteng itu 3% itu 80 emang biasa. Tapi udah gini aja, Pak Pendeta nggak usah bingung. Pak Pendeta dan keluarga tentukan saja bottom minimalnya itu mau terima bersihnya berapa. Udah yang penting itu dulu, karena setiap orang jual kan dia ada ekspektasi semua berapa. Sisanya tim kami akan hitungkan, termasuk komisi yang memang mereka minta. Kalau mereka tahu bottomnya, mereka bisa hitungkan, dan komisi juga dikurangi, mereka akan semangat fight buat bantu Bapak jual dengan yang terbaik. Tapi kalau komisinya dipotong-potong, ditekan, mereka nggak semangat Pak. Bapak juga nggak untung, nggak laku-laku. Paham ya? Oh gitu ya. Oh it's fair enough loh Pak itu. Yaudah yang saya bicara sama keluarga. Nanti ya. Orang hanya mau melakukan sesuatu kalau mereka melihat benefitnya buat dia, bukan buat kita. Dan kamu harus tahu benefitnya itu apa. Paham ya? Kemudian saya jelaskan, Bu, begini, oh ya Pak, oke Pak, syukur Pak, oke. Dan ini sudah salah satu melanggar. Penting sekali buat Bapak bangun kedekatan itu kenapa? Tidak hanya berfungsi pada saat meeting, tapi nanti pada saat nego, pada saat viewing, pada saat notaris, pada saat pramuka. Kalau Anda nggak punya kedekatan, Anda akan sangat sulit mengatur customer. Sulit sekali. So personal relationship itu adalah sesuatu yang patut harus dibangun. Dan saya melihat hari-hari ini customer itu akan lengket dengan mereka yang bisa membuat mereka itu merasa nyaman. Komunikasi. Kebanyakan teman-teman yang mohon maaf ya, komisinya gak worth it dan kemudian banyak hal gak bisa, karena mereka hanya main cepat, terus pokoknya gak dititipin kemudian sudah dijual. Ya gak apa-apa, tapi saya yakin di belakang hari Anda akan banyak sekali benturan dengan pihak pemilik, karena yang pihak pemilik ini sebenarnya yang gak terlalu kenal kamu juga gak terlalu kenal dia. Dan saya sudah berulang kali guys mengkonvert istilah kepada orang-orang itu, teman-teman brand lain menjadi eksklusif punya saya dan kirim pulang dari saya. Itu udah keahlian saya. Pokoknya kalau udah kelihatan di depan ada dia udah memutar semua yang lain dari saya. Tapi kan saya nggak tahu, kalau mereka open kok. Paham maksudnya ya? Nah, personal relationship inilah yang sampai hari ini masih berdampak. Saya udah gak jualan sejak 2017 waktu saya menjadi
risk director. Karena apa? Saya fokus itu. Tapi sampai hari ini, customer 15 tahun yang lalu, customer 15 tahun yang lalu WA ke saya. Orang-orang yang dulu enggak, yang awalnya sulit, tapi setelah kenal lebih baik, WA ke saya. Pak Daniel masih ingat enggak? Dulu papi saya pernah jual tanah Bellevue tahun sekian itu dari 15 tahun yang lalu. Saya tuh agak ingat-ingat ada nama Chandra-Chandranya, kalau nggak salah Adi Chandra atau siapa gitu ya. Sedang, oh iya, papinya namanya Pak Adi Chandra ya, bukan Pak Ali Chandra Mumpung ya kan? Kenapa Pak? Saya mau jual rumah saya di Pakuwon City, daerah bagus Pakuwon City. Saya ingin Kodania dan Petra. Dan itu terjadi berulang kali. Kenapa? Guys, kalau kalian bisa punya personalitas yang baik, yang awalnya mungkin diri cepat, bisa kalian taklukkan, itu berlanjut bisa bertahun-tahun berikut. Customer tahun 98 telepon ke saya. Untungnya saya tuh tidak pernah membuat nomor telepon klien. Jadi closing dari closing nomor itu semua saya save di smartphone. Dia telepon ada ruang namanya Pak Meskin. Tahu berapa tahun yang lalu? Saya telepon, saya angkat. Apa kabar Pak Meskin? Dia kaget. Kok masih ingat sama saya? Ya saya ingatlah suara Bapak. Saya bukan ingat suaranya ya, karena namanya itu kan manis-manisnya mata kita ya kan. Ya saya ingatlah suara. Terharu loh. Ternyata apa? Dia mau listing rumahnya dia 5,7 M di dekat Galaxy Mall. Jadi itu layak dan patut diperjuangkan untuk membangun personal relationship. Anda harus ketemu, bersilaturahmi. Paham maksudnya ya? Di area itu menurut saya, teman-teman kita di bidang yang lainnya lebih hebat mental. Kalau lihat teman-teman yang lebih insurance dan sebagainya, mereka kuat mental. Anda para teman-teman di atas properti harusnya punya kegigihan yang sama. Customer itu sudah sekali dengan kita cocok ya, kita punya kerjaan rapi dan dia puas dengan servisnya, ya kan? Gas gampang itu ganti. Sama kayak dia pakai dokter, boleh? Kalau langsung punya dokter kepercayaan, ya dokter jantung kepercayaan, bayarnya segini, ya kan? Apa ya langsung mau pindah hanya gara-gara ada dokter lain yang tarifnya separuhnya? Gak semudah itu, kayak berusaha ya kan? Tapi saya suka lihat itu soalnya, jadi ya, nah seperti itu. Nah saya harap ini diperjuangkan. Cukup menjawab mungkin ya. Oh ada pertanyaan lagi? Makasih. Oke. Mau bapak mau siapa? Selamat siang Pak Daniel. Ya siap. Saya mau paham ke beliau masuk ke signetnya baru awal Maret. Ya. Cuman mungkin sekarang saya belum pengalaman, belum ada pernah closing dan showing berapa kali Yes. closing. Mungkin yang mau tanya yang mungkin paling sih. Kita lebih apa ya, lebih personal approach-nya ke mana, berarti ke owner atau ke buyer tapi untuk datang ke mana gitu. Oke, pertanyaan sangat baik. Menurut saya, kalau Anda bermain secondary market, kita punya secondary sama primary ya saja. Selalu bermain secondary market, tentunya fokusnya adalah di owner, mencari listing. Karena kalau kita nggak punya listing, apa yang dijual? Buyer itu akan datang dengan sendirinya pada saat Anda punya listing dan diekspos dengan baik. Buyer nggak mau cari, akan datang sendiri. Yang harus cari adalah owner yang bisa kita dapatkan hatinya, bisa kita dapatkan kepercayaannya, dan akhirnya memilih kita menjadi agen properti untuk memasarkan rumahnya. Sisanya tergantung exposure. Portal, sosial media, iklan, ya, tergantung exposure. Itu menurut saya secondary. Kenapa? Kalau bukan berarti Anda tidak boleh membantu buyer cari properti, tidak. Tapi menurut saya hari ini buyer itu lebih tidak loyal. Anda harus tahu.
Hari sebulan sama Anda jalan dia properti 400 rumah Anda sudah kiwir ya kan, udah kan, habis bensin berapa tangki, besok bisa closing sama orang lain. Betul ya? Jadi akan sangat melelahkan kalau fokusnya untuk hanya murni melayani pembeli. Pada saat ada barang, bolehlah kita telepon dia. Tapi kalau Anda harus menunggu, memfokuskan diri Anda semingguan yang lain untuk beli yang itu, apalagi yang namanya membeli potensial, ya kan? Menurut saya potensial benar. Fokuslah untuk mendapatkan listing-listing dan listing yang saleable. Kalau kita main primary, kayak kita ya, kalau primary berarti kita harus fokus untuk mencari pembeli, karena kan barangnya berbeda. Mungkin pertanyaan terakhir ya, mau berbicara nih terakhir. Oh, Ari. Ayo, Sul, kemana duluan? Ada lagi yang lain terkait tarif. Ada lagi yang mau nanya? Ada enggak apa-apa? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Oke, sore padanya. Nah, ini ada pertanyaan dari banyak kita ya mengenai pokok dengan BTEX atau broker tradisional. Nah, ini banyak kasus-kasus di lapangan di mana kita ini sebagai agen profesional yang sudah punya kantor, kita seringkali udah ibaratnya udah belum apa-apa udah takut duluan gitu sama BTEX untuk bernegosiasi mengenai aturan main, mengenai pembagian komisi dan cara-cara di lapangan. Karena BT-nya seringkali menggertak juga gitu ya. Kita punya buyer serius, kita punya listingan bagus gitu, sehingga kita ketika ngobrol itu menjadi salah langkah dan salah tingkah gitu. Atau kita harus menyerah atau gimana? Padahal kita punya aturan yang jelas dalam kita ngobrol dengan para BT di lapangan ini. Demikian. Thank you, Pak. Sejak 26 tahun yang lalu saya paling anti berhubungan dengan para broker tradisional. Kenapa? Broker tradisional itu patut diacungi jempol mentalnya, tapi paling parah adalah cara kerjanya. Dan di titik itulah akan memberikan banyak sekali kerugian buat kita sebagai agen properti yang profesional. Saya sebisa mungkin tidak akan berhubungan dengan mereka, dan saya nggak takut. Kenapa? Siapa yang pegang barang itu yang lebih kuasa. Kita nggak perlu takut dengan membeli dengan para BT yang bilang, oh saya punya harus bayar. Ya, saya bilang kalau kamu mau cuma kamu sendiri kan nggak mau terserah. Oh kalau kamu mau kasih juga saya tawari barang yang lain. Ya nggak apa-apa. Perubahan kan tujuan. Jangan-jangan malah bayar aja langsung kontak saya. Saya gitu. Terserah bapak mau nggak mau, ambil. Ya, karena kalau saya punya barang, itu ibaratnya saya punya anak gadis. Atau barangnya awet ya. Seperti saya punya anak gadis yang cantik jelita, yang seperti kembang, dikelilingi kumbang-kumbang. Saya nggak perlu gitu. Saya pegang barang kok. Seperti yang saya bilang, ya kan, Anda tidak perlu mengejar bayar selama Anda punya listing. Anda harus tahu itu. Dan sudah banyak kali kejadian saya itu memberikan kelonggaran untuk berhubungan dengan BT, selalu berakhir dengan sangat mengecewakan dan sangat menyengkelkan. Mereka tidak punya aturan, tidak punya etika, bisa langsung serobot klien kita di detik itu juga. Ya, dan kadang-kadang nggak mau kerja, semua urusan dilempar ke kita. Mau tahunya beres, kurang ajar. Di titik itu saya tidak pernah lagi memberi kesempatan kedua ketiga kepada BT dari tender manapun. No.
Lupa itu kan bekas dari properti enggak, I don't care. No. Karena buat saya kalau saya pegang barang, saya hanya mau kasih dia 20% komisi maksimal. Lu mau, silakan. Nggak mau, it's okay. Saya akan jual sendiri. Karena saya punya barang. Saya pegang barang. Saya pegang barang. Kalau Anda berikan kesempatan sekecil apapun, Anda akan lihat customer hilang. Customer hilang. Dan Anda akan lihat nanti, tiba-tiba semua udah ketenangannya dan dia mau kerja. Anda akan lihat lagi tiba-tiba nanti, tiba-tiba dia bilang gini, ini kalau bisa komisi lah bagi gua ya, soalnya kita ini ada si A, si B, si C, si D. No way. No way. Saya kasih kamu 25, lu punya si A sampai Z, lu atur sendiri, lu gak mau, lu jual barang saya. No way. Buat saya lebih baik saya berhubungan dengan ahli properti yang profesional, yang sudah tahu tata krama etikanya bagaimana. Halo, iya Pak Dede. Iya. Terus aturan naik Pak, aturan naik. Password apa ya? Password. Oh, password CD online-nya orang tua ya. Kemarin belum dikasih. Oh, oke. Saya tanya Mas bentar ya. Bentar ya. Sorry, permisi sebentar ya. Ini soalnya masalah transaksi oke ya kan? Oh iya. Ini kan tes apa PPH-nya waktu transaksi jual beli itu kan harus disetorkan sama bank. Nah, ini kan harus validasi pajak, itu kan mesti pakai CD online. Nah itu kali saya bilang kalau memang mau validasi dia betul validasi dari CD online. Tolong ya. Seperti itu karena kan harus ada validasi dulu. Ya tadi kita seperti itu. Tadi kan kita yang pegang ini kan gimana kalau sebaliknya kita punya buyer, sedangkan si biasanya punya listingan yang bagus yang buyer kita lagi nyari. Nah, kalau BT-nya yang pegang barang, ya kadang-kadang kembali pada pilihan kita tetap mau jual barang itu apa enggak. Tapi kalau purpose itu memang agak sulit minta yang beda, karena pasti dia akan minta enggak harus pakai. Oke, saya jarang Pak. Kalau saya lebih baik kalau itu dengan BT. Saya akan cari akses broker profesional lain yang punya kebutuhan yang punya kesana. Daripada urusan dengan BT. Nah, kalau ada teman brand lain ya, pokoknya bukan BT yang kenal, saya akan coba cari. Lu punya nggak catatan asing, lu punya catatan nggak? Kata saya akan beli itu. Cari agent kantor lain yang punya Yes, listingan yang sama. yes. Karena biasanya kan di daerah-daerah tuh ada penguasanya kan ya, yang anggota itu saya akan cari daripada saya harus kontak sama dia. Karena kadang-kadang BT bilang, oh saya pegang rumah ini. Ternyata dia nggak pegang langsung, ada B, C, D, E, F, G. Ya. Jadi mendingan saya cari broker lain yang betul-betul pegang rumahnya. Ya. Udah ya, cukup. Ya teman-teman, mungkin cukup dulu pertanyaannya.
habis badannya udah beres, kita foto bareng ya di sini mungkin ada. Teman-teman jangan takut untuk nggak bisa closing. Sebenarnya asalkan listingnya punya kita, itu tuh asal kita expose-nya benar gitu ya. Kita pasang di mana-mana, kita sundur-sundurin, kita kasih visual listing, itu pasti buyer tuh nyari sendiri gitu. Istilahnya saya pribadi gitu ya. Saya kalau punya listing, saya tahu ini yang pegang listing ini cuma saya gitu ya. Orang yang nanya pagi, saya jawab malam, ya gimana saya dong? Karena orang lain gak ada yang pegang gitu. Tapi kalau saya tahu, wah itu banyak yang megang, saya harus cepat mungkin jawab. Saya harus cepat mungkin respon, karena kalau saya tidak jawab, besok-besoknya udah lewat yang lain gitu. Mungkin itulah fungsinya kalau kita bisa dapetin yang eksklusif listing. Karena ini cuma untuk kita doang. Dan jangan takut nggak bisa jual, karena sebenarnya jaringan kita kan banyak. Agen properti yang ada di Telegram ini ada 950 orang Bandung loh. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk daftar ke ICA, nanti ICA daftarin ke adminnya Arabi Bandung. Ya, harus sering di follow up tuh ke ICA follow up ke adminnya. Karena kepengurusan yang baru, kalau dulu prinsipal dipegang bisa jadi admin, misal profesional saya masukin saat itu bisa, kalau sekarang nggak bisa, jadi harus minta ke adminnya Arabi. Kalau ya teman-teman